pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini lanjut ya, masih semangat toh. Nah, topiknya cukup spesifik karena ini terkait dengan hukum ya. Di situ ada judul Equal Employment Opportunity. Ya, artinya apa? Bahwa kesempatan tenaga kerja untuk mendapatkan lapangan atau pekerjaan itu sama ya, mau dia wanita, mau dia pria, mau dia fisiknya normal atau mungkin ada difabel di dalam tubuhnya ya, itu akan tetap mendapatkan hak ya. Dan saya kira kita bisa melihat ya sekarang di perusahaan atau di organisasi atau di kantor, kesempatan-kesempatan itu terbuka lebar ya. Tentunya tetap kita ingat ya bahwa ada person job fit, ada person organization fit. Jadi tentunya mohon maaf ya, mereka yang difabel misalnya tidak bisa mendengar, itu tentu penempatannya juga sesuai dengan apa yang dia mampu ya. Seperti salah satu restoran fast food, saya pernah menemui ya, di situ ada orang yang tidak bisa bicara ya, tapi dia ditempatkan di cleaning service. Nah, ini contoh bahwa meskipun dia tidak punya kemampuan mendengar atau bicara, tetap dia akan mendapatkan hak untuk bekerja. Nah, ini tentunya kita recalling lagi mengenai social issues ya, makanya ada balancing antara bisnis and social. Jadi bahwa keduanya itu mempunyai komitmen ya, jadi memberikan kontribusi bagi sustainable economic development ya, bersama-sama dengan karyawan dan juga perwakilannya, mungkin dalam hal ini union atau serikat buruh, ada local community, ada society untuk memperbaiki quality of life. Dan di situ cara keduanya ya, baik bisnis maupun tadi sosial itu bisa menurut World Bank 2005 ini baik untuk perkembangan. Nah, topik hari ini tadi sekali lagi buruh biasanya menjadi wakil yang atau menjadi pihak yang terpinggirkan. Maka mestinya ya dalam hal ini ketika perusahaan ingin mencari keuntungan tentu dengan si karyawan atau buruh itu tentunya harus ada mutual ya, mutual benefit, jadi saling memberikan keuntungan ya. Jadi si karyawan juga memahami ya apa haknya ya, apa wewenangnya, atau didahului dulu dengan kewajiban dia bekerja sesuai dengan apa yang diatur oleh perusahaan itu. Nah, perusahaan pun juga ya berkait dengan aktivitas ya. Jadi di situ ada partnership ya, antara si karyawan dengan si pengusaha. Nah, ini berjalan bersama untuk mencapai tujuan ya, untuk menggerakkan apa yang dinamakan aktivitas ekonomi. Nah, kalau di Amerika tentu lebih detail ya. Di Indonesia pun juga ada, nanti akan saya sampaikan. Jadi seperti ada the title 7 of the 1964 ya, civil rights, di situ bahwa pengusaha itu tidak bisa atau tidak boleh yang namanya melakukan tindakan diskriminatif ya, ada berdasarkan ras, warna kulit, agama. Jadi siapapun ya, mau Islam, mau Katolik, mau Kristen, itu punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian juga ada dibentuknya komisi employment opportunity. Di situ menginvestigasi kalau ada job diskriminasi. Kemudian selanjutnya pemerintah juga harus aktif mengawal di situ ya, sehingga harus ada konsekuensi ya secara adil dan seimbang antara buruh dengan pengusaha. Nah, yang lain-lain adalah mengatur juga Equality Act, kemudian age discrimination ya. Jadi ada perusahaan yang mungkin ya memang meminta karyawannya resign ya, nanti mungkin ini memang terkait dengan strategi dia, di mana mungkin perusahaan ini lebih ke kreativitas dan inovasi. Nah, ada anggapan bahwa ketika sudah di usia 40 lebih itu lebih keluar wisdomnya daripada kreativitasnya. Nah, mungkin ini juga akan kita bahas ya. Kemudian Vocational Rehabilitation Act, yaitu di mana ketika punya hambatan secara fisik, bagaimana mereka memang benar-benar punya hak untuk mendapatkan pekerjaan itu. Lalu kita tahu sendiri bahwa wanita dengan kodratnya dia hamil, kemudian melahirkan anak dan take care putra putrinya ya, sehingga di sini ada pregnancy discrimination act ya.
Nah, berbagai aturan tadi yang di Amerika ya, tentunya di Indonesia juga ada yang diterapkan ya, sesuai dengan pilihan ekonomi politik negara tersebut ya. Nah, di Indonesia maka ada Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu nomor 13 tahun 2003. Di situ ada yang mengatur juga mengenai ketentuan ya, ketika seperti apa buruh ini tetap diberi gaji ketika dia tidak bekerja misalnya. Nah, eh, mungkin karena misalnya sakit ya, sehingga dia tidak bisa melakukan pekerjaan itu, atau ketika dia punya hajat menikah atau menikahkan. Dan kalau kita tahu ya untuk Muslim ya, ketika akil balik dia mengkhitankan putranya itu juga mendapatkan hak untuk cuti. Istri melahirkan atau mungkin sakit ya, keguguran hal ini ya, orang tua yang langsung ya, biasanya orang tua atau anak tadi dia mendapatkan hak untuk cuti atau tadi ketika kondisi tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Nah, juga mungkin ketika si karyawan tersebut melakukan tugas negara atau kewajiban negara, itu juga mungkin akan tetap mendapatkan hak gaji sementara dia tidak bekerja. Dan juga tadi mungkin melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, atau misalnya seperti umroh atau haji gitu kan. Dan juga ketika pengusaha tidak mempekerjakan tetapi dapat ya dalam hal ini tetap bersedia untuk menjanjikan ya si karyawan untuk bekerja ya. Oke, lalu hak istirahat tentunya kalau tugas dari serikat pekerja itu memberikan semacam persetujuan ya, dan juga melakukan melaksanakan tugas pendidikan. Nah, hal-hal itu kemudian diatur ya, mungkin seperti di slide 2 ini ya, 4 bulan pertama sampai dengan mungkin ketika dia di PHK. Nah, sementara yang sedang jadi hot issue itu ya, kemarin juga ada beberapa demo ya mengenai yang namanya rancangan undang-undang Omnibus Law ya, bahwa di situ di satu sisi memang investasi harus ditingkatkan ya, tetapi ternyata mungkin itu ya si karyawan atau pekerja atau pegawai ini mungkin ada hal-hal yang tadinya diatur ya mengenai pekerjaan tersebut, tetapi kemudian itu harus tetap harus disebutkan, tetapi tidak disebutkan misalnya tadi cuti ya, sakit ya, kemudian haid, melahirkan ya. Nah, saya kira ini menjadi topik yang menarik ya. Sekali lagi kita di mata kuliah MSDM juga kemudian ikut mendiskusikan atau memikirkan ya, bagaimana si pekerja ini dengan segala daya upaya kemampuan dia memberikan kontribusi ya, baik waktunya, kemampuannya, keterampilannya untuk perusahaan, tetapi di sisi lain si perusahaan pun juga demikian, dia ingin mencapai untung ya dengan mempekerjakan atau dengan mengoperasikan perusahaan secara efisien ya. Tentunya ini harus ada keseimbangan. Nah, untuk tadi sekali lagi sudah saya katakan, sebenarnya itu partner ya, partner dalam bersama-sama mencapai tujuan ya. Apa? Ya profit tentunya ya, dan mungkin sekarang ini tentunya tidak dilupakan juga bagaimana si perusahaan ini harus jalan juga seperti CSR-nya mereka ya, bagaimana dia hubungannya dengan lingkungan ya. Lingkungan yang paling dalam tentunya adalah pegawai ya. Pegawai ini menjadi kalau Anda lihat dia sebagai first customer mestinya ya, first customer. Dan ketika bisa berjalan dengan baik, dengan harmonis, maka si pekerja ini akan tenang bekerja ya, karena tadi dilindungi. Saya tidak akan di PHK semenang-menang ya. Misalnya saya catat, mungkin karena pekerjaan juga saya akan tetap tercover ya, atau mungkin mohon maaf ya kalau kita recalling lagi kasus kecelakaan pesawat ya, bahkan pilot yang menjalani atau mengalami kecelakaan ini, kemudian tentu perusahaan punya kebijakan sendiri, yaitu akhirnya mencutikan ya, bisa itu dalam waktu tertentu atau seterusnya, tetapi tetap dijamin. Nah, ini memang kemudian kita bicara ada dua hukum ya. Kadang pertama memang hukum secara negara ya, atau ketentuan atau hukum secara profesi
Ya, jadi masing-masing profesi punya semacam etika. Nah, atau mungkin secara kode etik di situ. Makanya kita akan bahas nanti ya untuk diskusi ini. Saya kira cukup sekian materi dari saya dan masih semangat kita mempelajari MSDM. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.